Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @akbarudin. Dia menulis, semoga tahun ini rezekinya lancar buat beli kuota agar bisa nonton Cinemazy Recap. Amin. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya biar bisa menikmati video Mimin terus ya guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Worldbreaker yang rilis pada tahun 2025 lalu. Film ini bercerita mengenai kemunculan monster melata dari dalam perut bumi yang membantai manusia. Film ini dibintangi oleh Luke Evans, Milla Jovovich, dan Billy Boyle. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Worldbreaker. Semoga. Pada suatu hari, muncul retakan aneh di bumi. Ternyata retakan itu merupakan portal antar dimensi. Dari dalam lubang retakan itu, muncul makhluk-makhluk aneh mengerikan yang bernama Breaker yang membantai umat manusia. Hal ini membuat semua orang, khususnya para laki-laki, bersatu padu maju menghadapi monster-monster itu. Konon ada seorang pria yang bernama Kodiak, sang pemberani. Dia berhasil membantai ratusan monster Breaker. Namun meski begitu, Breaker yang terus-menerus muncul membuat manusia semakin terdesak. Ditambah-tambah, prajurit yang terluka terkena sayatan atau goresan dari Breaker akan terinfeksi virus dan berubah wujud menjadi monster yang dinamakan hybrid. Sejauh ini, hanya para pria yang dengan cepat langsung berubah menjadi hybrid jika terkena serangan monster Breaker. Hanya sedikit wanita yang berubah menjadi hybrid setelah terkena serangan monster Breaker. Ada yang mengatakan kalau virus yang disebarkan oleh Breaker hanya menyerang pria, namun ada juga yang mengatakan sebagian wanita bisa berubah menjadi hybrid dan sebagian lagi tidak. Sontak hal ini membuat para pria tidak lagi efektif di medan perang melawan monster Breaker. Kini giliran para wanita yang pergi menuju medan perang. 10 tahun setelah kemunculan Breaker, hiduplah seorang gadis yang bernama Willa. Sejak kecil, Willa sudah familiar dengan keadaan bumi yang porak-poranda dan ancaman monster Breaker. Willa tidak pernah mengalami masa kecil yang bahagia seperti sebelum kemunculan para monster. Beruntung, Willa masih mempunyai kedua orang tua yang lengkap. Ibu Willa, Anna, adalah seorang pemimpin pasukan wanita. Sementara ayahnya, Jacob, adalah mantan prajurit. Kaki Jacob cacat akibat perang melawan Breaker, sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan melawan monster. Setiap hari, Jacob sering menceritakan kisah tentang pahlawan Kodiak kepada Willa, membuat Willa sangat terinspirasi ingin menjadi pejuang seperti Kodiak. Pada hari ulang tahunnya, Willa mendapatkan hadiah topi rajut dari Anna dan boneka anjing dari Jacob. Di saat sedang merayakan ulang tahun, tiba-tiba terdengar suara perintah evakuasi. Jacob pun bergegas menyuruh Willa mengemasi barang-barangnya. Anna memberitahu Jacob kalau monster Breaker muncul kembali. Padahal sebelumnya pasukannya sudah menutup retakan yang ada di sini. Jacob lalu melihat luka di wajah Anna. Itu adalah luka yang diakibatkan oleh Breaker. Anna pun menyuruh Jacob tidak usah khawatir karena luka itu sudah lama dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda dia akan berubah menjadi hybrid. Anna lalu menyuruh Willa dan Jacob naik ke dalam truk untuk evakuasi. Anna sendiri akan memimpin konvoi di depan. Sebelum naik truk, seorang prajurit wanita memeriksa Jacob. Karena jika Jacob memiliki tanda-tanda pernah digigit atau terkena serangan monster, prajurit itu tidak akan segan-segan membunuh Jacob. Jacob yang paham akan hal itu berkata kalau dia sendiri yang akan membunuh dirinya sendiri jika dia berubah menjadi hybrid. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Willa terbangun karena suara tembakan. Para penumpang truk lalu melihat sosok monster Breaker bergerak mendekat. Semua orang yang ketakutan pun terdiam. Tiba-tiba seorang wanita ditusuk oleh Breaker dari luar. Semua orang yang panik pun berhamburan keluar dari dalam truk. Para prajurit yang ada di luar berusaha melawan monster Breaker. Namun monster Breaker sangat susah dibunuh. Jacob pun mengajak Willa bersembunyi di bawah truk. Ternyata ada seorang ibu dan anak yang juga sedang bersembunyi. Tiba-tiba si anak ditarik oleh monster. Satu ekor monster Breaker lalu mendekati truk. Beruntung datang seorang prajurit menembaki monster Breaker itu dan memenggal kepalanya. Ternyata prajurit itu adalah Anna. Anna lalu menyuruh semua orang untuk kabur ke dalam hutan karena di sana lebih aman. Seorang pria yang terkena serangan Breaker tiba-tiba berubah menjadi hybrid. Prajurit pun langsung menembaki orang itu hingga tewas.
Di dalam hutan, Anna mengatakan kalau dia tidak bisa ikut Jacob dan Willa pergi. Dia harus tetap ada di sini untuk memimpin pasukan. Willa yang sedih pun ingin ibunya ikut pergi. Namun Anna menyuruh Willa tidak usah khawatir. Suatu hari nanti, Anna pasti akan datang menyusul. Mereka lalu mendengar suara monster breaker mendekat. Anna pun menyuruh semua orang untuk kabur. Dia dan pasukannya akan berusaha menahan breaker. Tidak seperti yang lain, Jacob mengajak Willa menuju pelabuhan. Pagi harinya, Jacob dan Willa akhirnya sampai di pelabuhan. Di sana ada sebuah perahu yang sudah disiapkan oleh Jacob sebelumnya. Willa lalu mendengar suara orang yang meminta tolong. Willa mengajak Jacob menolong orang itu karena perahu yang mereka miliki masih bisa menampung orang lain lagi. Namun Jacob menolaknya karena hal itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengacungkan pistol. Dia berniat merebut kapal milik Jacob. Mereka lalu mendengar suara breaker dari belakang. Di saat pria itu berbalik, Jacob melihat luka gigitan breaker di punggungnya. Itu artinya sebentar lagi pria itu akan berubah menjadi monster hybrid. Jacob pun berbohong berkata kalau dia akan mengambilkan bahan bakar untuk perahu ini. Pria itu pun mengikuti Jacob yang pergi mengambil bahan bakar, sementara Willa menunggu di samping perahu. Beberapa saat kemudian, Jacob kembali sendirian. Jacob memberitahu Willa kalau pria yang tadi tiba-tiba pergi ketakutan. Jacob dan Willa pun pergi menggunakan perahu menuju sebuah pulau di seberang pantai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Jacob dan Willa tinggal di pondok yang ada di pulau. Mereka mengandalkan hasil kebun dan makanan kaleng yang mereka bawa. Terkadang Willa mengambil telur burung yang ada di tebing. Dari jauh, Willa masih melihat ledakan-ledakan di daratan. Itu artinya hingga saat ini manusia masih berjuang melawan monster breaker. Setiap harinya, Jacob selalu melatih Willa bertarung dan bertahan hidup. Pada suatu malam, Willa sedih karena teringat dengan ibunya yang tidak kunjung datang. Untuk menghibur Willa, Jacob pun menceritakan kisah pahlawan Kodiak kepada Willa. Jacob menceritakan kalau Kodiak adalah orang pertama yang melihat retakan dan monster breaker yang muncul dari dalamnya. Namun Kodiak tidak gentar sedikit pun. Kodiak menghabisi ratusan monster breaker dengan cara memenggal para monster breaker itu dengan kapak saktinya. Mendengar hal ini, Willa menduga kalau sebenarnya Kodiak itu adalah Jacob itu sendiri, karena menurut Willa, Kodiak sangat mirip dengan ayahnya. Namun Jacob menyangkalnya. Jacob mengatakan kalau kisah tentang Kodiak ini sangatlah penting. Kisah ini bisa meningkatkan moral perjuangan manusia dan berisi tata cara membantai monster breaker. Jacob ingin Willa terus mengingat kisah ini dan menceritakan kisah ini kembali kepada generasi berikutnya. Keesokan harinya, Jacob dan Willa pergi ke pinggir pantai untuk memperbaiki ranjau yang terpasang. Jacob dan Willa kemudian melihat monster breaker ada di daratan seberang pulau menggunakan teropong. Jacob mengatakan kalau monster breaker tidak mempunyai mata. Namun monster itu memiliki indera yang lebih tajam yang tidak dimiliki oleh manusia. Monster breaker juga menggunakan hybrid sebagai mata dan telinga mereka. Seolah-olah hybrid dan monster breaker bisa berkomunikasi satu sama lain lewat telepati. Keesokan harinya, Willa melanjutkan latihan bersama Jacob. Selain latihan fisik, Jacob juga mengajari Willa cara membunuh breaker dan hybrid menggunakan pedang kayunya. Di saat sedang berkebun, Jacob menemukan buah stroberi yang tumbuh. Dia kemudian memberikan buah itu kepada Willa yang belum pernah melihat dan mencoba stroberi. Willa pun sangat menyukainya. Jacob bercerita, dahulu Anna juga sangat menyukai stroberi. Bahkan saat pesta pernikahan mereka, Anna menghabiskan kue stroberinya seorang diri. Keesokan harinya, di saat Willa sedang mengambil air minum, tiba-tiba dia melihat ada sosok gadis yang kebingungan di tepi pantai. Willa pun memanggil gadis itu, membuat gadis itu berlari ke arahnya. Willa yang baru sadar ada ranjau langsung menyuruh gadis itu untuk berhenti. Beruntung gadis itu berhenti tepat sebelum melewati ranjau. Willa kemudian mengajak gadis itu masuk ke dalam sebuah gua yang merupakan tempat persembunyiannya. Willa langsung menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh gadis itu dan memberinya minuman. Gadis itu bernama Rose. Willa lalu melihat darah menetes di kepala Rose. Rose pun mengira kalau dia terluka saat perahu yang dia naiki terbalik. Rose menceritakan kalau dia dan keluarganya berniat pergi ke rumah neneknya yang berada di pelabuhan. Namun tiba-tiba muncul monster breaker dari bawah laut menabrak perahu mereka. Hanya Rose yang berhasil selamat. Willa lalu memberikan makanan yang dia bawa. Willa berkata kalau dia akan pergi mencari makanan yang lain. Willa berjanji akan kembali datang lagi. Namun Rose melarang Willa pergi karena dia takut sendirian.
Willa yang kasihan pun memutuskan untuk tetap menemani Rose lebih lama lagi. Di saat Willa akan pulang, di tengah jalan dia bertemu dengan ibunya. Anna mengajak Willa untuk ikut berjuang melawan monster. Willa pun berkata kalau dia ingin mengabari ayahnya dulu, namun Anna melarang karena Jacob sudah tidak bisa bertarung lagi. Tiba-tiba mata Anna mengeluarkan cairan seperti akan berubah menjadi monster hybrid. Ternyata itu hanyalah mimpi. Willa lalu pergi meninggalkan Rose yang sedang tidur kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Jacob yang kaget mengarahkan pistol. Jacob pun lega karena yang datang adalah Willa. Jacob khawatir karena seharian Willa menghilang. Jacob sudah berusaha mencari Willa kemana-mana namun tidak ketemu. Willa pun berbohong berkata kalau dia ketiduran di tengah hutan karena lelah sehabis latihan. Jacob lalu memberitahu kalau stok makanan mereka tinggal sedikit. Sementara kebun juga tidak bisa mereka andalkan. Mereka harus berhemat agar bisa bertahan hidup sampai Anna datang menjemput. Melihat pistol yang tadi dipegang Jacob, Willa teringat kalau pistol itu adalah milik pria yang ada di dermaga. Willa pun akhirnya sadar kalau ayahnya pasti membunuh pria itu. Jacob pun mengatakan kalau dia tidak punya pilihan lain lagi karena pria yang ada di dermaga sudah digigit monster. Cepat atau lambat pria itu pasti akan berubah menjadi hybrid. Willa pun menganggap kalau ayahnya adalah orang yang jahat karena tega membunuh sesama manusia. Willa berkata apa jangan-jangan itulah sebabnya kenapa hanya pria yang berubah menjadi hybrid. Apakah karena semua pria itu jahat? Jacob pun berkata kalau dia sendiri pernah melihat ada wanita yang berubah menjadi hybrid meskipun tidak banyak. Jacob berkata selama ini dia mempersiapkan mental Willa agar bisa menghadapi breaker dan hybrid seperti yang dirinya dan Anna lakukan. Malam harinya, di saat Jacob tertidur lelap, diam-diam Willa pergi ke gua menemui Rose sambil membawa makanan. Rose lalu bertanya di mana Willa tinggal. Bukannya menjawab, Willa malah mengalihkan perhatian dengan menunjukkan buku yang berisi gambaran dunia sebelum monster menyerang. Sama seperti Willa, Rose pun terpukau karena dia sendiri belum pernah melihat dunia yang indah seperti itu. Willa lalu bercerita mengenai pahlawan Kodiak yang akan memimpin manusia untuk mengusir para monster, mengembalikan bumi seperti dulu lagi. Mendengar hal ini, Rose pun berkata kalau Kodiak itu sudah mati. Jika Kodiak masih hidup, monster breaker pasti sudah musnah. Namun Willa yang masih yakin Kodiak masih hidup berkata kalau Kodiak membutuhkan bantuan karena Kodiak tidak bisa bertarung sendirian. Willa yakin kalau Kodiak belum mati, Kodiak pasti sedang berjuang di luar sana bersama para pejuang. Mereka pasti akan berhasil menutup retakan dan dunia akan kembali normal seperti dulu lagi. Willa lalu pergi berpamitan karena dia harus berlatih. Sebelum pergi, Willa memberikan topi serta bonekanya untuk menemani Rose. Siang harinya, Willa latihan dengan semangat. Dia berhasil melewati semua rintangan dengan mudah. Willa juga berlatih membunuh semua breaker dan hybrid. Jacob kemudian berpura-pura berubah menjadi hybrid menyuruh Willa mengalahkannya. Di tengah-tengah latihan, Willa panik melihat ayahnya pingsan. Willa pun berusaha membangunkan ayahnya. Beruntung Jacob bisa kembali sadar. Mereka berdua pun pulang ke rumah. Willa menyuruh ayahnya untuk makan karena sudah beberapa hari terakhir Jacob belum makan. Namun Jacob menolak. Jacob mengatakan kalau dia masih kenyang. Selama ini Jacob sengaja tidak makan agar Willa bisa makan sampai Anna datang menjemput. Namun Willa sendiri malah ragu ibunya akan datang menjemput. Willa yang pesimis berkata bisa jadi ibunya dan pasukannya kalah di pertempuran. Willa pun sedih karena dia sangat ingin ikut berjuang bersama ibunya. Willa merasa dirinya tidak berguna karena dia tidak bisa membantu. Di pulau ini Willa tidak bisa melakukan apa-apa sementara di luar sana ibunya sedang berjuang. Mendengar hal ini, Jacob lalu memberikan pedang beneran miliknya dahulu karena Jacob pikir Willa sudah siap untuk bertarung melawan monster. Keesokan harinya, Willa berbohong akan pergi memeriksa jebakan kelinci kepada Jacob. Padahal Willa pergi menuju gua menemui Rose. Sesampainya di dalam gua, Rose sudah tidak ada. Willa pun terkejut melihat topi dan bonekanya yang hancur tercabik-cabik. Willa kemudian melihat Rose dari kejauhan. Willa pun memanggil Rose, namun Rose hanya diam saja. Ternyata Rose sudah berubah menjadi hybrid. Ternyata selama ini Rose sudah terinfeksi. Rose kemudian berteriak sangat kencang. Itu adalah teriakan panggilan bagi monster breaker dan para hybrid di luar sana. Rose kemudian berusaha menyerang Willa. Beruntung dari belakang Jacob datang menembak Rose untuk mengalihkan perhatian. Rose pun balik mengincar Jacob. Jacob kemudian menusuk otak Rose dengan pedangnya.
Rose pun akhirnya berhasil dikalahkan. Jacob lalu memeriksa apakah Willa terluka. Untung saja Willa tidak tergores sedikit pun. Willa yang masih shock meminta maaf kalau selama ini dia berbohong menyelamatkan Rose. Willa tidak menyangka kalau Rose akan berubah menjadi hybrid. Jacob pun menyuruh Willa jangan bersedih. Kini mereka berdua harus fokus untuk pergi dari pulau ini karena Rose barusan sudah memberikan sinyal kepada Monster Breaker dan hybrid lainnya untuk datang. Jacob mengajak Willa pergi ke sisi selatan pulau di mana dia meletakkan perahu miliknya. Di tempat lain, para Monster Breaker dan hybrid berenang dengan sangat cepat menuju pulau. Jacob mengatakan kalau ranjau di pinggir pantai akan menjadi peringatan kalau Breaker sudah dekat. Di tengah hutan, saat sedang beristirahat, Willa yang merasa bersalah kembali meminta maaf karena dia tidak memberitahu kalau dia menolong Rose. Jacob pun mengatakan kalau apa yang terjadi bukan kesalahan Willa. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan ranjau di pantai. Itu artinya Monster Breaker sudah sampai di pulau ini. Jacob dan Willa pun bergegas melanjutkan perjalanan. Di saat akan melewati jembatan pohon, tiba-tiba ada hybrid yang menyerang Jacob. Willa pun kembali dan memenggal kepala hybrid itu. Namun monster hybrid itu masih bisa bergerak. Dari belakang, Jacob menginjak kepala hybrid itu hingga akhirnya mati. Jacob pun mengingatkan kalau Willa harus menghancurkan otak hybrid untuk membunuhnya. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Jacob yang tidak kuat pun akhirnya terjatuh. Sosok monster hybrid kemudian muncul mengejar mereka. Jacob menyuruh Willa jangan takut. Jacob ingin Willa melawan monster itu seperti latihan mereka selama ini. Willa pun akhirnya berhasil membelah otak hybrid itu. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di tepi pantai. Jacob sangat lega karena perahu miliknya masih ada di sana. Jacob pun menyuruh Willa pergi menggunakan perahu itu. Mendengar hal ini, Willa pun bingung. Willa juga ingin Jacob pergi dengannya meninggalkan pulau ini. Jacob kemudian memperlihatkan kalau dia sudah digigit monster. Itu artinya sebentar lagi dia akan berubah menjadi hybrid. Willa pun shock. Dia tidak mau berpisah dengan ayahnya. Willa berkata kalau dia masih takut hidup sendirian. Jacob pun menyuruh Willa bergegas pergi. Dia akan berusaha mengalihkan perhatian Breaker dan hybrid yang mengejar mereka. Namun Willa masih bersikeras tidak ingin pergi. Dia ingin menemani ayahnya bertarung. Jacob pun berkata kalau Willa sudah siap berjuang sendirian. Jacob melihat kalau Willa pasti bisa bertahan hidup di luar sana. Dengan berat hati, Willa pun akhirnya pergi menuju perahu. Di saat Willa memotong tali, perahu itu tidak kunjung turun. Willa pun berusaha dengan keras mendorong perahu itu. Dari jauh, Monster Breaker dan hybrid bergerak mendekat dengan cepat. Willa yang kesulitan mendorong perahu akhirnya memutuskan mengangkat pedangnya. Dia akan ikut bertarung membantu ayahnya. Dari belakang, Anna dan pasukannya datang menggunakan perahu. Dan berakhirlah alur cerita film World Breaker ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan gampang menolong orang asing guys. Nanti orang itu berubah menjadi monster. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.